Tuh. Ih, banyak banget tuh. Bro, ayo ke sebelah sini, Bro. Nih. Masya Allah. Nah, yang saya paling aneh ini doang satu. Apa itu? Ya itu yang saya paling aneh. Apa ini? Itu kayak sebentuk Bakar menyan kalau bahasa kita mah. bakar menyan ya. Iya, bakar kemenyan tuh, ya. Tidak boleh ditiru oleh sahabat El-Bahar, ini perbuatan yang termasuk juga menyimpang lah ya, kita katakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya El-Bahar, dan di video kali ini saya mau nunjukin buat sahabat El-Bahar semua apa aja yang dilakukan oleh jemaah ketika ziarah ke atau naik ke Jabal Rumah, atau dalam bahasa kita Gunung Pemanah, Gunung Pasukan Pemanah. Buat sahabat El-Bahar, pokoknya ikuti terus sambil kita lihat situasi dan kondisinya. Yang terlihat di sini, masya Allah, tabarakallah, rame banget jemaah yang ziarah ke Jabal Rumat. Begitu juga ke Syuhada Uhud, ya. Ziarah ke Syuhada Uhud, rame banget tuh jemaah ya. Ya salam, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya doakan buat sahabat El-Bahar, mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, dan bisa ziarah ke Bukit Uhud ini atau ke Jabal Rumat dan Syuhada Uhud ya. Sekarang kita mulai naik ke bebatuan Gunung Rumat ya, atau Gunung Pemanah. Kita ceritakan dulu sedikit kenapa sebabnya gunung ini dinamakan Gunung Pemanah. Karena ketika perang Uhud, Rasulullah menyiapkan strategi, menyiapkan pasukan pemanah untuk antisipasi persiapan di sini. Ternyata pasukan pemanah tidak mengikuti komando Rasulullah. Alhasil perang Uhud dimenangkan oleh orang Quraisy Mekah, dan gunung ini diabadikan menjadi Gunung Pemanah. Sekarang para peziarah rame banget ngambil keberkahan, berharap ridho keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala lewat Gunung Pemanah ini. Kita jalan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita naik, hati-hati batu kerikil. Batu kerikil ini ya, kita pijak, hati-hati jangan sampai meleset. Kalau kita meleset bahaya, ceritanya itu akan berbeda. Dan saat ini yang dilakukan oleh jemaah tentu saja selfie itu ya. Kemudian di sini yang lagi khutbah, lagi ceramah, ini dilakukan oleh jemaah dari Turki itu. Duduk santai sambil mendengarkan tausiah dari al-ustadznya tuh, masya Allah. Nggak tahu bahasanya, sahabat El-Bahar yang ngerti bahasanya silahkan komen. Kita jalan ke atas. Kebanyakan yang kita lihat di sini dilakukan oleh jemaah selfie ya, berdoa mungkin dalam hati masing-masing. Tuh, ini batunya seperti ini sahabat El-Bahar. Dan aduh sebentar, satu himbauan penting buat sahabat El-Bahar, kalau ziarah ke tempat ini biasanya banyak tukang foto. Kalau bisa hindari aja ya. Adapun kita mau dipoto harus itifak dari awal, persetujuan, perjanjian dari awal, karena suka ngeyel-ngeyel yang motonya. Jemaah semakin berdatangan datang ke Gunung Pemanah ini, Jabal Rumat. Ya Allah. Tuh. Kemudian yang dilakukan oleh jemaah, shopping juga ada ya. Karena ada banyak yang jualan juga di sini. Walaupun terlihat tidak terlalu tinggi ini gunungnya, tapi ngos-ngosan juga ya. Belanja tentu saja pasti dilakukan ya. Tuh. Banyak juga yang jualan aksesoris
seperti ini. Allah. Yang dilakukan oleh jemaah itu bukan perbuatan aneh, bukan perbuatan syirik apalagi dan yang lain sebagainya. Itu hanya perbuatan-perbuatan yang baik saja yang mungkin bisa kita lakukan juga ketika kita datang ke tempat ini. Ya Allah. Adapun barangkali sahabat Al-Bahar melihat di sini ada tulisan-tulisan di bebatuan seperti ini, ya. Ada nama-nama tuh, ya. Ini yang dilakukan oleh jemaah bukan perbuatan syirik dan yang lain sebagainya. Itu hanya sekedar kenang-kenangan saja, ya. Dan boleh juga dilakukan oleh sahabat Al-Bahar lainnya kalau datang ke tempat ini dengan niat dan tekad. Itu hanya sebagai kenang-kenangan karena kita mah jauh dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Brunei dan yang lain sebagainya. Jadi wajar saja ketika kita sampai ke tempat ini kita mau mengabadikan momen dengan menulis nama, ya. Insya Allah tidak boleh kita vonis itu perbuatan yang tidak baik, apalagi kalau sampai perbuatan yang syirik, ya. Masya Allah, lihat jemaah semakin rame dan ini sebagian kayaknya sudah mulai turun. Harus hati-hati karena tidak ada pegangan kalau kita turun naik di sini. Kalau kita sembarangan, tidak hati-hati, bahaya juga untuk kita. Lihat para pedagangnya aja cuman nyangeyeng begini aja nih. Ya. Tapi sepertinya yang saya lihat di sini kebanyakan jemaah dari luar Indonesia, ya. Tuh seperti ini. Bukan, dulu lihat, harus hati-hati. Jadi jemaah dari luar Indonesia, bukan jemaah dari Indonesia, ya. Nggak tahu jemaah Indonesia belum sampai ke sini, paling sekarang di kebun kurma paling, ya. Tuh. Kita sekarang sudah mulai sampai di atas puncaknya. Seperti ini situasinya, Masya Allah. Bukan jemaah dari luar saja, tapi warga Madinah pun sepertinya banyak yang datang ziarah ke tempat ini. Nah, kita lihat di sini tuh yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh jemaah seperti ini di Jabal Rumat nih tuh. Tausiah, jemaahnya mendengarkan tausiah, ceramah, ya, sambil duduk santai menghirup udara segar karena memang saat ini udara dan cuacanya enak banget nih, ya. Ya Allah. Masih berdatangan dari arah sebelah sana, ramai juga jemaah, ya. Allahu Akbar. Sampai kita ke puncaknya sahabat Al-Bahar. Sampai di sini kita disambut oleh banyak jemaah yang melakukan perbuatan yang mungkin bisa kita lakukan juga perbuatannya, ya. Dengan selfie, berdoa dan yang lain sebagainya, mengabadikan momen di tempat ini tuh. Masya Allah. Ini pasangan suami istri lagi fokus selfie kayaknya nih, jemaah dari Bangladesh. Ada yang bawa anaknya juga. Bagaimana tidak mengabadikan momen di sini, ya? Ini momen langka pastinya dan momen paling spesial bagi seluruh umat muslim, ya, bisa sampai ke tempat yang bersejarah ini. Insya Allah. Foto, ya, bervideo. Ya Allah. Dua sosok abah-abah lagi selfie juga di sini. Kita jalan sedikit. Masya Allah. Kita coba keliling ke sebelah sini. Dan ini tambah jurang ke sebelah sini, ya. Harus benar-benar waspada kita. Nah, ini nih, ada jemaah dari Mesri juga nih, lagi fokus berdoa kayaknya. Nah, tuh banyak juga jemaah yang naik dari arah sebelah sini tuh, ya. Pokoknya beragam macam perbuatan yang dilakukan oleh jemaah
yang ziarah ke sini tuh beda-beda ya. Ada yang fokus berceramah di sini menceritakan bagaimana sejarah Bukit Rumat. Ada yang selfie, shopping dan yang lain sebagainya. Allahu Akbar. Dan di video kali ini saya tidak sendirian tentu saja, ditemani sama Bang Tommy Al-Barakah. Bro, Ya. ada yang mau saya tanyain. Ya, apa itu? Itu ada jemaah saya lihat tadi, saya rekam itu ngambil-ngambil batu itu buat apa ya? Mungkin Batu-batu kecil. batu-batu kecil mungkin untuk kenang-kenangan sih. Oh, Meskipun memang hal itu tidak diperbolehkan oleh para petugas, tapi kita tidak boleh memvonis itu perbuatan yang syirik, perbuatan yang negatif. Mungkin itu hanya sekedar kenang-kenangan saja, gitu. pernah datang ke sini ya, Iya. dan lain sebagainya. Karena seseorang yang bisa sampai ke sini itu menjadi momen yang spesial, Masya Allah. momen yang luar biasa. Ini tempat yang bersejarah tentang peradaban Islam. Makanya tuh di bawah tuh sampai ramai begitu tuh. Duduk santai. Sekali lagi, inilah yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh jemaah ketika ziarah ke Jabal Rumah, Jabal Rumat. Ini sepertinya jemaah dari mana nih, bro? Turki. Dari Turki ya. Ramai banget tuh di bawah tuh. Tuh. Banyak banget sebenarnya. Ih, banyak banget tuh. Sahabat El-Bahar tuh. Sampai ke ujung sana, bro. Rame. Ya Allah. Sekali lagi sahabat El-Bahar, inilah perbuatan yang dilakukan oleh jemaah atau peziarah ketika berada di tempat yang bersejarah, yaitu Bukit Rumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rame tuh. Belum terlihat jemaah Indonesia ya, bro ya? Ada, saya lihat satu grup di sana. Ada ya. Tapi belum banyak ya. Belum banyak. Biasanya jemaah Indonesia itu di waktu seperti sekarang masih di masih di kebun kurma. Di kebun kurma. Nanti udah mau siang baru kesini. Baru kesini. Ini perjalanan terakhir biasanya tuh. Di sini tuh lebih ramai, bro. Bro, ayo ke sebelah sini, bro. Masya Allah. Harus hati-hati kita. Kemana kita? Ini Yang nulis-nulis ini sengaja mungkin ya. sengaja ini ditulis tuh. Tuh. Nah, yang saya paling aneh ini doang satu. Apa itu? Ya itu yang saya paling aneh. Apa ini? Itu kayak sebentuk pusar. Mana pusar? Ini yang pusar bayi itu. Oh. Ini pusar bayi. Oh, terus iya. dicapit. Nah, setelah copot dari apa namanya? Udelnya. Nah, disimpan, ini dibawa ke sini. Dibawa ke sini atau ke Masjidil Haram atau kemana? Nah, Oh. itu yang saya heran dari belum terpecahkan sama saya itu. Bener, betul. Dan di Jabal Rahmah pun suka banyak sekali Banyak saya yang seperti nemu. ini. Jangan di Jabal Rahmah, di Masjidil Haram Ada ya? banyak yang seperti ini, apalagi di bukit apa namanya, Bukit Marwah, Safa Marwah. Ini pusar bayi ya, Ini pusar bayi yang disimpan oleh oknum jemaah di Jabal Rumat ini. Nggak tahu khasiatnya untuk apa, ataukah berharap keberkahan dan yang lain sebagainya mungkin ya. Mungkin seperti itu tujuannya. Iya, tujuannya. Kita tidak boleh memvonis bahwa itu perbuatan yang syirik. Iya, tetapi kitanya yang belum tahu. Belum tahu, iya. Yang penting itu tidak ada anjuran dari Nabi kita. Ya, tapi jelasnya mungkin semua jemaah itu pengennya keberkahan ya. Pengen keberkahan dan nulis di sini untuk dijadikan kenang-kenangan gitu. Itu aja sih. Pokoknya yang penting kita tahu aja bahwa seperti itu perbuatan yang dilakukan oleh jemaah dan para peziarah di Bukit Rumat ini. Tuh, jemaah semakin berdatangan semakin ramai, bro. Iya, kalau udah Ya Allah. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Allah Akbar. Coba, bro, mau turun kemana? sangat terjal banget. Terjal ini, iya bahaya. Tapi Bismillah. meskipun terjal seperti ini, saya banyak melihat nenek-nenek yang mampu naik ke sini. Oh, itu peziarah jemaah tuh. Oh,
berusaha sebisa mungkin Iya, untuk naik ke sini. luar biasa. Yang aneh itu bro, awas. Ini yang ngerokok nih, Woi. gaya ibu-ibu tuh. Jemaah dari Turki tuh ngerokok. Itu salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para peziarah. Ini termasuk juga perbuatan aneh nih. Ya, jangan ditiru oleh sahabat El Bahar. Datang ke tempat ini ngerokok di sini. Boleh-boleh aja sih ngerokok, tapi ada tempatnya gitu ya. Dan yang saya lihat rokoknya bukan sembarangan rokok dan ada dipoles-polesnya juga. Bukan rokok itu, bukan sembarang rokok. Bakar menyan kalau bahasa kita mah. Kerenyan ya. Iya, bakar kemenyan tuh, ya. Tidak boleh ditiru oleh sahabat El Bahar. Ini perbuatan yang rada termasuk juga menyimpang lah ya, kita katakan seperti itu. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ngasih teh. Hah? Apakah itu beli apa? Beli. Oh, berarti harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Yang tidak mau minum atau tidak mau beli gitu maksudnya ya. Harus pokoknya kalau kita tidak mau jangan, soalnya nanti jadi duit itu. Dia taruh ke gelas, lalu dia kasih ke kita. Itu setelah kita pegang dia minta duit. Minta duit. Ini masih banyak nih ininya nih. Ini yang saya maksud tadi kan. Tuh. Pas kita rekam itu dia masih kasih sama saya. Saya belum pegang karena takutnya itu bayar. Ternyata iya benar. Ternyata iya benar. Bayar ya. Dan ya kalau kita niat sih nggak apa-apa. Nggak ya. apa-apa. Kalau kita nggak bawa duit atau gimana. Itu jadi himbauan juga buat sahabat El Bahar itu bro. Jadi himbauan. Jadi kalau ada yang nawar-nawar seperti itu, kalau kita tidak berkenan jangan ambil ya. Dan mudah-mudahan sahabat El Bahar, sekali lagi doa kita, hajat kita segera Allah kabul, supaya sahabat El Bahar sampai datang ke dua tanah suci dan ke tempat ini. Dan video ringan kita ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan jadi informasi tambahan wawasan bermanfaat untuk sahabat El Bahar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih berdua bersama Tommy Al Barakat. Jangan lupa mampir ke channel Tommy Al Barakat, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.